Ya baik, hari ini adalah panggilan unmanning atau teguran eksekusi kepada Olivia Natania, kemudian Raffi Tilar dan Nia Deniati. Kemudian tadi unmanning dipimpin oleh Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Pak Agus Sahyar. Nah, Pak Ketua Pengadilan sangat teliti sekali untuk memeriksa semua berkas kami, termasuk misalkan surat kuasa kami yang berjumlah 179 orang. Nah, kemudian tanyakan juga oleh Pak Ketua, ini perkara udah berapa lama? Kami bilang udah 4 tahun lebih. Kaget gitu ya. Tanya lagi kemudian apakah ini termohonnya sudah lepas dari penjara? Udah keluar Pak, tahun lalu. Nah, jadi memang pada hari ini itu adalah teguran yang diajukan kepada teman eksekusi itu untuk segera membayarkan uang milik korban CPNS senilai 8,1 miliar, begitu. Jadi dalam mediasi seperti apa? Memang tadinya harusnya dihadirkan dari pihak dari korban. Ya, jadi panggilan tadi sudah dikirimkan kepada 3 termohon tersebut, Olivia, Raffi, dan Nia Deniati. Namun memang sampai tadi tunggu sampai mediasi dimulai, belum ada yang datang, walaupun panggilan sudah sah ya diterima oleh para teman eksekusi begitu. Dan memang kemudian ditanyakan juga tentang bagaimana seandainya kalau misalnya ini teman eksekusi tidak hadir di panggilan ini. Kami bilang bahwa kami sudah punya Pak data aset-aset yang dimiliki oleh Nia Deniati, Olivia, dan Raffi Tilar yang bisa kita sita atau blokir, baik berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, gitu ya. Misalnya rumah dan rekening. Termasuk juga kami sudah berkirim surat kepada Menteri Lapas ya dan Imigrasi karena si Raffi itu kerja sebagai sipir di penjara Nusa Kambangan, agar nanti honornya dia, gaji dia, upahnya dia itu diblokir ya untuk melakukan pembayaran pada para korban gitu. Nah, dari pertemuan tadi juga Bu Agustin selaku perwakilan dari korban itu juga tanya apa harapannya, permintaannya kepada Pengadilan Selatan. Monggo Bu, sampaikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat ditanyakan oleh Pak Hakim, kira-kira ada yang mau disampaikan. Ya, saya terus terang saya sampaikan kepada pihak pengadilan, mohon kasus ini benar-benar selesai tuntas, karena kita nanti sudah hampir 4 tahun sudah mana teman-teman para korban itu menderita banyak hutang, sampai sekarang pun masih dicicil hutang, apalagi kehidupan yang sulit seperti sekarang ini. Kami mohon ya pihak pengadilan benar-benar menyelesaikan kasus ini biar sampai tuntas gitu loh. Beliau menyampaikan dia akan seprofesional mungkin akan menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. Yang intinya saya sekali lagi mohon, nggak mungkin dengan adanya kamera ini juga bisa didengar oleh keluarga dari Olivia. Mohon segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kembalikan uang para korban sejumlah hutang kurang lebih 8,1 M. Ya, karena hutang itu sekali lagi dibawa mati. Harta tidak ada artinya setelah kita mati. Ya tidak berarti apapun. Tapi namanya hutang akan dibawa mati. Jadi saya mohon sekali lagi kerelaan, keikhlasan dari keluarga Olivia, dan Raffi untuk segera ayo kita duduk bareng, kita mediasi bareng, selesaikan uang para korban dan urusan kita selesai. Ya, tadi kan disampaikan juga sama Ketua Pengadilan bahwa walaupun si Olivia udah masuk penjara 3 tahun, nggak berarti kewajiban perdatanya pemberian uang pada korban itu hilang, enggak. Itu dan kemudian juga kami sampaikan juga bahwa dari pihak teman eksekusi bukannya nggak mampu untuk kembalikan uang para korban, memang tidak ada niat, gitu kan? Kenapa nggak ada niat? Karena kami sudah menunggu ya selama 4 tahun dan kemudian kami sampaikan juga bahwa kalian bisa bayar dengan cara mencicil, gitu ya. Tapi kan nggak lakukan juga. Yang aneh adalah ketika ada tawaran ya dari Ibu Nia ya, Bu Ausin ya, yang hanya mau membayar 15 juta saja
ya nggak masuk akal dong gitu loh. Uang yang udah uang korban itu bukan uang mati, itu uang boleh minjam ya Bu ya. Dan jadi gini, pegawai ini udah sangat luar biasa ya penderitaan para korban, dari mulai mesti sama pihak ketiga karena minjem uang, yang kedua juga udah ada berapa orang gue yang meninggal dunia? Kurang lebih hampir 9 orang, ada yang orang tuanya, ada yang korban juga. Mungkin ya sekali lagi kalau masyarakat itu dia di tengah korban, tapi kan ada sebab usaha. Bahkan wali kelasnya Olivia sendiri itu anaknya korban 2 orang meninggal karena uangnya minjam. Gangguan sendiri masih nggak terlalu bebannya. Kalau pinjam kan kita harus melunasi ke orang lain. Itu saya tahu sendiri ya, sampai memang dia punya penyakit lama drop aja sampai meninggal. Bahkan saya sampaikan waktu pertemuan dengan Olivia waktu di Polda, ini wali kelas kamu sampai meninggal dunia. Saya tunjukin makamnya, dia cuma nangis, cuma bilang minta maaf. Oh, dia mungkin penawaran 5 juta dari niat itu kapan kalau terjadi? Itu 4 tahun lalu. Tapi diterima Pak? Enggak? Ditolak? Kita tolak karena memang dia nggak sebanding dong gitu loh ya. Tapi udah diterima kemarin. Enggak. Enggak. Baru menawarkan masa hukumnya mau membayar sejumlah 500 juta. Ya kami korbannya tidak mau lah. Uang 500 kita mau baginya gimana? Korbannya kan 8,1 M, sejumlah 179 orang. Gimana kita mau baginya? Ya mungkin kalau 5 M kali masih masuk akal lah, 500 juta. Ya jadi akhirnya tadi ketua pengadilan bilang kami akan panggil lagi sekali lagi tanggal 4 Maret ya. Kalau kemudian nggak ada juga, ya udah langsung Bapak kirimkan kepada kami aset yang mau diblokir dan disita. Ya, artinya bahwa jangan berpikir bahwa Olivia itu atau Nediati itu bebas, enggak, karena itu tanggung renteng. Jadi ketiganya itu mesti tanggung renteng terhadap uang 8,1 miliar gitu. Kalau pendekatan aja Bang, keterlibatan Nia dan Yati ini di sebelah mana aja Bang? Jadi gini ya, pengakuan dari Olivia bahwa memang acara-acara yang dibuat oleh Bunia itu juga memang berasal dari sumbernya dari uang para korban gitu. Makanya itu termasuk sebagai pihak yang kami gugat. Ambil keuntungan berarti ya Bang? Ya seperti itu, kita nggak pernah tahu ya. Yang jelas pengakuan bahwa memang acara itu dibuat oleh ibunya. Berarti korban-korban dari Nia Daniati dan Olivia ini masih belum ikhlas dengan Ya belum lah kita, karena tadi Mbak, uang itu didapatnya dari pinjam, ada yang menggadaikan BPKB, ada yang sertifikat rumah, ya. Saya sendiri sertifikat rumah saya di tangan orang, ya, seperti itu. Ya bukannya kita nggak ikhlas, bukannya kita gimana, tapi kan ini kita menanggung beban gitu loh, ya kan? Kita harus tetap bayar cicilan, bayar utang, sementara kita buat kehidupan aja udah sulit gitu. Apalagi ada beberapa teman yang memang udah benar-benar kerja, udah disuruh keluar gitu, disuruh keluar dengan alasan kalau mau masuk CPNS ini udah SK udah turun harus keluar. Bayangin, ada yang pegawai bank, padahal dia sudah bukan kontrak lagi, sudah pegawai tetap, tapi karena yang orang siap sih yang tidak mau ikut PNS ya, sampai akhirnya keluar. Jadi bukan kita kayak gimana kita menurut yang menjadi hak kita. untuk masing-masing korban sendiri itu kira-kira kerugiannya kisaran berapa per orangnya? Kisaran antara ada yang 30, 40, 50, ada yang sampai ada satu orang hampir sampai 600 juta. Oh, dia mungkin belum. Ada yang Bang meninggal Bang sambil nunggu ganti rugi ini belum terjadi Bang. Ya, gimana? Ya, untuk korban ada yang depresi, ada yang depresitas, udah nggak mau ketemu orang lagi, terus ada yang kebanyakan yang meninggal itu orang tuanya, karena orang tua yang menanggung utang beban gitu ya. Kalau anak sih mungkin tidak terlalu berat sekali ya, karena yang nanggung orang tuanya harus membayar cicilan dan sebagainya. Kira-kira ada berapa orang yang Kurang lebih yang saya ingat hampir 9 orang dari 100 korban ya? orang tua korban. Kalau yang dari korban yang depresi.
Oh di bagian ini yang aset yang pengen disita itu dari aset yang dari Niati atau sama Olivia juga atau sama Raka atau gimana? Nah begini, Bisa kalau detail nggak? untuk asetnya Rafli itu ya jelas hanya berupa upah ya, rekeningnya dia yang kita sita. Itu karena kita belum dapat lagi datanya. Tapi untuk Olivia dan Niati kita punya data rekeningnya dan tanah bangunannya. Jadi kita pikir itu cukup lah ya buat mengalihkan uang para korban gitu. Satu rumah aja cuma Nia dan Niati atau gimana? Ada tiga ya. Cuma memang kita nggak sebutin gimana, takut nanti dipindah tangankan. Itu 3 rumah siapa aja Pak? Rumah Olive atau ada rumah Nia? Yang jelas 3 itu adalah rumah Ibu Nia.